Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar kembali mata pelajaran Al-Quran Hadis, yakni masih sama di bab yang ketiga tentang hukum bacaan ro. Sebelum kita mulai pada inti pembahasan, silakan bukunya dibuka biar lebih paham ketika mendengarkan penjelasan dari ustazah. Hukum ro yang kedua yang akan kita bahas kali ini adalah tarqiq. Yang kemarin tafhim, sekarang tarqiq. Apa itu tarqiq? Tarqiq adalah hukum membaca ro dengan dibaca tipis. Maksudnya bagaimana Ustazah? Maksudnya adalah menarik bibir agak meringis. Jadi ketika membaca itu bibirnya agak ditarik, agak meringis. Karena dibaca tipis tadi. Kemudian apa saja yang pertama? Yang pertama adalah ro yang berharokat kasroh. Contohnya rihlatun. Rihlatun. Kenapa dibaca tarqiq? Karena di sini ada ro yang berharokat kasroh. Yang kedua, al-qari'atu. Al-qari'atu. Gak meringis ya. Kenapa dibaca tarqiq? Karena ada ro di sini berharokat kasroh. Yang kedua adalah ro yang sebelumnya terdapat ya sukun. Contohnya al-basir. Kenapa di sini dibaca tarqiq? Karena ada ro dan sebelumnya itu terdapat huruf ya yang berharokat sukun. Kemudian contoh yang kedua, min khair. Kenapa di sini dibaca tarqiq juga? Karena ada ro, kemudian huruf sebelumnya adalah huruf ya yang berharokat sukun. Kemudian ro sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh yang asli sesudahnya tidak berupa isti'la. Langsung saja pada contohnya. Fir'aun. Kenapa Fir'aun di sini dibaca tarqiq, yaitu tipis? Karena di sini ada ro sukun dan huruf sebelumnya itu berharokat kasroh asli. Dan sesudah ro tadi tidak berupa huruf isti'la. Kemudian yang kedua, anzirhum. Di sini dibaca tarqiq juga, gak meringis, tipis. Kenapa? Karena ada ro sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh asli. Dan huruf setelah ro yaitu huruf yang tidak berupa isti'la. Paham ya anak-anakku ya? Apa saja huruf isti'la itu? Kemarin yang sudah kita bahas yaitu ini semuanya ya, huruf isti'la. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu bacaan jawazul wajhain. Maksudnya jawazul wajhain itu apa Ustazah? Maksudnya adalah di sini ro yang bisa dibaca tipis atau tebal. Jadi dalam lafaz itu bisa dibaca tipis, bisa dibaca tebal. Yang pertama apa?
Yang pertama adalah ro sukun yang didahului oleh huruf berharokat kasroh dan setelahnya huruf isti'la berharokat kasroh. Contohnya, kullu firqin kattaudil azim. Bisa seperti itu, dibaca tarqiq. Bisa kullu firqin kattaudil azim. Jadi bisa tarqiq, bisa tafhim. Kenapa dibaca jawazul wajhain di sini? Karena ada ro sukun yang didahului huruf yang berharokat kasroh dan setelahnya ada huruf isti'la yang berharokat kasroh. Kasroh di sini bisa kasroh, bisa kasrotain. Kemudian ro sebelumnya ada huruf isti'la berharokat sukun dan sebelumnya lagi hurufnya berharokat kasroh. Langsung pada contoh, ainal qitur. Ainal qitur. Kenapa di sini dibaca jawazul wajhain? Karena ada ro dan sebelumnya ada huruf isti'la yang berharokat sukun dan sebelumnya lagi ada huruf yang berharokat kasroh. Contoh yang kedua, misr. Ini juga bisa dibaca tafhim, juga bisa dibaca tarqiq. Kenapa di sini bisa dibaca jawazul wajhain? Karena ada ro dan sebelumnya adalah huruf isti'la yang berharokat sukun dan sebelumnya lagi ada huruf yang berharokat kasroh. Kemudian ro berharokat kasroh dan setelahnya terdapat ya yang terbuang kemudian terbaca waqaf. Contohnya, wa nudhur. Di sini bisa dibaca tafhim, bisa dibaca tarqiq. Terserah ya, bisa dibaca salah satunya. Terserah yang membaca. Maksudnya di sini ada ya yang terbuang bagaimana Ustazah? Karena aslinya wanudhur ini adalah wanudhuri. Jadi ya-nya terbuang maka terbaca waqaf wanudhur. Ya. Kemudian contoh yang kedua, an-asr. Di sini juga bisa terbaca dua wajah, ada tafhim dan bisa juga tarqiq. Kenapa bisa jawazul wajhain? Karena ada ro berharokat kasroh dan setelahnya terdapat ya yang terbuang kemudian terbaca waqaf. Yang ketiga contohnya idza yasur. Ini juga sama, ro berharokat kasroh dan setelahnya terdapat ya yang terbuang kemudian terbaca waqaf. Jadi ini semua bisa dibaca dua wajah. Baik, sampai di sini paham ya anak-anakku ya? Silakan diulang-ulang supaya bisa lebih paham. Baik anak-anakku, saya cukupkan sampai di sini pembahasan pada bab ketiga. Silakan dipelajari di rumah bersama bunda atau bersama kakak. Tetap semangat belajar dan semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil, yang bisa meraih cita-cita setinggi
mungkin, dan pastinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.